Lebih dari 1 abad melayani kaum difabel, Panti Karya Hepata HKBP terus bergerak mewujudkan kemandirian pelayanannya. Dukungan juga datang dari kantor pusat HKBP berupa penyerahan 2 unit armada operasional untuk menunjang mobilitas anak dampingan. Simak profil dan potret pembinaan Panti Karya Hepata selengkapnya dalam berita berikut ini. Panti Karya Hepata HKBP di Laguboti resmi menerima 2 unit mobil dinas pada 19 Februari lalu. Kedua kendaraan operasional tersebut terdiri dari 1 unit Toyota Hiace Euro 4000 dan 1 unit Mitsubishi L300 4x2 MT yang dipersiapkan untuk menunjang mobilitas setiap kegiatan dan program panti. Kedua unit kendaraan ini merupakan pemberian dari kantor pusat HKBP yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal HKBP, Pendeta Rikson Hutahayan MTH, didampingi oleh Kepala Biro Umum HKBP, Pendeta Freddy Tinambunan STH MM. Dana pengadaan mobil operasional tersebut bersumber dari sumbangan keluarga Sintua HW Hutahayan atau Labersa Group kepada HKBP yang diterima pada saat rapat pendeta Hatopan tahun 2025. Dalam momen penyerahan tersebut, Sekretaris Jenderal HKBP menyampaikan harapannya agar armada baru ini dapat membuat pelayanan di Panti Karya Hepata semakin baik. Bantuan inventaris ini diterima langsung oleh pimpinan Panti Karya Hepata, Diakones Risma Siregar Demin, dan Kepala Biro Caritas Emergensi HKBP, Pendeta Osten Matondang STH, bersama jajaran pengurus panti. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal HKBP juga memberikan bimbingan dan arahan kepada pihak manajemen. Ia menekankan agar program serta sarana dan prasarana Panti Karya Hepata terus dibenahi secara bertahap demi pengembangan kualitas pelayanan ke depannya. Shalom pemirsa, senang sekali bisa kembali menyapa Anda. Saya Anita Syanturi. Dan saya Finances Sihombing. Selamat datang di Surat Parsauran Immanuel versi digital edisi ke-8. Pemirsa, Panti Karya Hepata HKBP berlokasi di Desa Sitong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba. Panti Karya Hepata telah berdiri dan melayani sejak 3 Desember 1923. Pelayanan ini awalnya dirintis oleh misionaris asal Jerman utusan RMG yaitu Diakon Robert Retich. Visi utama Panti Hepata ini adalah mewujudkan para difabel yang berdaya secara holistik, mandiri, dan inklusif. Untuk mencapai visi tersebut, Hepata menjalankan misi sebagai tempat pembinaan dan pusat rehabilitasi yang menjadi model pemberdayaan. Saat ini, Panti Karya Hepata melayani 69 orang difabel dengan berbagai jenis disabilitas di dalam asrama yang terdiri dari 16 penyandang tunanetra, 2 tunarunggu wicara, 32 tunagrahita, 3 tunadaksa, serta 16 orang tunaganda. Mayoritas penghuni asrama ini baik pengasuh maupun anak dampingan adalah suku Batak, namun juga ada dari etnis Tionghoa dan suku Jawa. Meskipun demikian, praktik budaya Batak sangat kental dan kerap diwujudkan melalui berbagai kegiatan harian. Anak dampingan yang berada di panti tersebut mendapatkan pembinaan melalui unit rehabilitas institusional. Melalui unit tersebut, para difabel dilatih mandiri dalam kehidupan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan memasak dengan pengawasan pendamping. Selain itu, terdapat unit sekolah luar biasa atau SLB terakreditasi B yang mendidik 22 siswa. Sistem pembelajaran di SLB ini menyesuaikan potensi setiap siswa, mencakup penggunaan huruf Braille dan bahasa isyarat. Siswa mempelajari berbagai mata pelajaran mulai dari agama Kristen, matematika, tata boga, hingga keterampilan dan pertanian. Selain di asrama, Hepata juga melayani 687 orang difabel di luar panti melalui program rehabilitasi berbasis masyarakat atau RBM. Program ini memberikan advokasi langsung kepada difabel, keluarga, masyarakat sekitar, dan pemerintah setempat. Pelayanan RBM ini tersebar di 6 kabupaten dan wilayah, yakni Toba, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Dairi, dan Kepulauan Rupat. Program pembinaannya meliputi bina diri, bina mental spiritual, bina karya, hingga pramandiri.
Di bidang kemandirian ekonomi, terdapat training center yang berfokus pada pelatihan pertanian organik terpadu dan peternakan. Produk peternakan yang dihasilkan meliputi ternak lembu, ayam, babi, dan bebek. Terdapat juga budidaya ikan lele dan nila melalui kolam bioflok serta hasil panen pertanian berupa sayur-sayuran. Hasil panen ini dipasarkan hingga ke Sekolah Tinggi Diakones HKBP, Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP, dan Institut Teknologi Del Lagu Boti untuk meningkatkan penghasilan panti. Melalui pelatihan ini, anak dampingan diharapkan mampu mandiri mengelola lahan pertanian, peternakan maupun perikanan di masa depan. Harapannya, Training Center Hepata dapat menjadi role model atau percontohan bagi lembaga-lembaga lainnya. Aktivitas harian anak dampingan juga sangat terstruktur dan produktif. Mereka rutin menjaga kebersihan lingkungan asrama setiap hari untuk memupuk tanggung jawab serta mengikuti ibadah harian. Anak dampingan juga dilibatkan dalam kegiatan kerumah tanggaan. Di waktu luang, mereka dilatih keterampilan membuat souvenir manik-manik, menjahit alas kaki, hingga membuat lilin. Karya keterampilan tersebut kemudian dipasarkan melalui kantin dan pesanan gereja. Seluruh program ini menjadi wujud nyata komitmen Panti Karya Hepata dalam mendampingi para difabel agar dapat hidup produktif dan mandiri. Pemirsa, HKBP melaksanakan program pemberdayaan Kepala Bidang Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Kegiatan yang berlangsung sejak Rabu 18 Februari hingga Jumat 20 Februari 2026 ini bertempat di Perkampungan Pemuda Jetun Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara. Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan menekankan urgensi pengajaran iman di keluarga sebagai benteng menghadapi 5 ancaman global, yakni kerusakan lingkungan dan krisis alam, disintegrasi sosial dan polarisasi, korupsi dan lemahnya tata kelola, kejahatan cyber, ancaman narkotika, dan krisis moral generasi muda. Dalam kegiatan ini, peserta dibagi ke dalam 3 kelompok pelayanan yang dipimpin langsung oleh para kepala departemen. Pendeta Deonal Sinaga memandu bidang koinonia untuk merumuskan penguatan ibadah rumah tangga dan pembinaan persekutuan. Pendeta Bernard Manik mengarahkan bidang marturia pada strategi kesaksian yang kontekstual, sementara Pendeta Eldarton Simbolon memimpin bidang diakonia untuk merancang pelayanan kasih yang nyata bagi masyarakat. Pemirsa, pada Jumat 20 Februari 2026, Eporus HKBP secara resmi menerima dokumen sertifikat perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sertifikat bernomor pendaftaran IDM 0006378850 yang diterbitkan pada 19 Februari 2026 ini memberikan perlindungan hukum penuh atas logo HKBP hingga 2 Maret 2036 mendatang. Perpanjangan legalitas merek ini merupakan langkah untuk menertibkan penggunaan nama dan atribut gereja di berbagai platform media sosial maupun aplikasi digital. Kantor Pusat HKBP akan menertibkan akun-akun digital tanpa izin resmi guna mencegah disinformasi dan menghindari eksploitasi nama gereja. Eporus HKBP menghimbau jemaat untuk menggunakan logo secara tertib, seraya mengingatkan bahwa kehadiran HKBP harus senantiasa seturut dengan visinya, yakni menjadi berkat bagi dunia. Kita beralih ke berita oikumenis. Pemirsa, HKBP telah melaksanakan pertemuan daring bersama Kantor Lutheran World Federation atau LWF pada Jumat 20 Februari 2026 lalu. Pertemuan ini mendiskusikan penguatan kolaborasi serta menegaskan komitmen kontribusi HKBP untuk mendukung visi misi pelayanan LWF yang keanggotaannya telah dijalin lebih dari setengah abad. Sementara itu, wujud nyata pelayanan sosial juga terlihat dalam upaya pemulihan pasca bencana alam di Sumatera Utara. Bantuan ini merupakan wujud kolaborasi kepedulian dari Panitia Gabungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Pemukiman serta dari PT PLN Persero. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Deputi Kemenko Infrastruktur Bapak Roni Hutahayan dan diterima oleh Kepala Departemen Koinonia HKBP Pendeta Deonal Sinaga bersama Pendeta Resort HKBP Parsikaman, Pendeta Absalom Sianipar. Dana ini dialokasikan khusus untuk mendampingi warga terdampak di wilayah Sibalanga dan Parsikaman. Hingga saat ini warga masih mengungsi di gedung gereja HKBP Sibalanga yang dialihfungsikan sebagai posko sementara. Semangat solidaritas juga hadir dari mancanegara. Pada Kamis 19 Februari 2026, HKBP menerima kunjungan dari delegasi distrik Underager, Jerman yang diwakili oleh Pendeta Polman, Ibu Silk, dan Ibu Beate. Dalam kunjungannya ke kantor pusat HKBP dan Jetun Silangit, mereka didampingi langsung oleh Sekretaris Mitra HKBP Bible Pro Asni Pasaribu, serta Preses HKBP Distrik 6 Dairi, Pendeta Riedel Sihotang.
Kemitraan ini telah menghasilkan berbagai program strategis seperti bantuan dana COVID-19 senilai lebih dari 1 miliar rupiah untuk distrik 10 Medan Aceh dan sekitar 600 juta rupiah untuk distrik 6 Dairi, serta program beasiswa di Banda Aceh sejak tahun 2018 dan pertukaran pemuda tahunan. Sebagai wujud persaudaraan okumenis, delegasi menerima penyematan cenderamata berupa koin ulos dari pimpinan ketiga Kepala Departemen HKBP di Jaytun Silangit. Pemirsa, pada Minggu 22 Februari 2026, ratusan remaja dan pemuda dari berbagai sekolah dan kampus berkumpul di Gedung Sopo Partukoan Tarutung. Mereka mengikuti kebaktian kebangunan iman atau KKI yang mengusung tema bijaksana dalam pergaulan, berdasarkan Amsal 13 ayat 20. Acara ini dirancang sebagai wadah pertumbuhan iman untuk membangkitkan kembali semangat spiritual pemuda di tengah tantangan zaman. Acara difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan mendapat dukungan oleh Bupati Tapanuli Utara yaitu Dr. Jonius Taripar Parsaoran Huta Barat yang hadir langsung memberikan motivasi. Beliau berpesan agar anak muda tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan kegiatan positif yang membangun karakter. Acara ini dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 2 Silindung Pendeta Donald Sianturi sebagai pengkhotbah, serta dihadiri oleh Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik dan Kepala Departemen Koinonia Pendeta Deonal Sinaga sebagai bentuk sinergi gereja terhadap pembinaan pemuda. Benang merah minggu pertama bulan Maret 2026 dengan topik minggu Kasih Allah besar akan dunia ini. Mari kita berhenti sejenak dan menghitung dengan jujur seberapa sering kita terjebak dalam ilusi bahwa kitalah pahlawan dalam kisah spiritual kita sendiri. Kita seringkali merasa kitalah yang sedang sibuk mencari Tuhan. Kita menyusun daftar doa yang panjang seolah sedang bernegosiasi dengan surga. Kita membanggakan jam-jam pelayanan kita, rutinitas ibadah kita, dan pelan-pelan membangun citra religius yang rapi di mata manusia. Namun, sadarkah kita bahwa kebanggaan spiritual semacam itu seringkali justru menjadi tembok tebal yang menghalangi kita dari Tuhan itu sendiri? Tema bulanan kita menohok kesombongan ini dengan keras. Orang yang mencari Allah adalah mereka yang sungguh-sungguh rendah hati, dan kerendahan hati yang sejati selalu lahir dari satu tamparan realitas yang membebaskan. Kita tidak akan pernah bisa mencari Allah jika Dia tidak lebih dulu berinisiatif menemukan kita. Dengarkan bagaimana Injil Yohanes pasal 3 dan kitab Yeremia pasal 31 membongkar tuntas ilusi kemandirian kita. Di masa lalu, umat manusia terjebak dalam siklus kegagalan. Aturan demi aturan dipatahkan. Namun dalam Yeremia, Tuhan menolak membiarkan ciptaannya hancur. Dia tidak lagi meneriakan hukum di atas gunung batu yang dingin. Dia mengambil inisiatif radikal untuk turun, membedah batin kita, dan menuliskan hukum kasih-Nya langsung ke dalam denyut nadi kita. Pengenalan akan Tuhan tidak lagi dipaksakan dari luar melalui ancaman, melainkan lahir secara organik dari pengampunan dosa yang tuntas. Inisiatif cinta ini menemukan wujud fisik dan sempurnanya dalam Injil Yohanes. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini adalah proklamasi bahwa Dia datang bukan untuk membawa palu penghakiman atas segala kelemahan dan kejatuhan kita, melainkan untuk menawarkan jalan pulang. Kasih-Nya begitu masif, begitu agresif, hingga berani menembus ruang paling gelap dan paling memalukan dalam riwayat hidup kita. Keselamatan dan pembaruan karakter bukanlah trofi dari pencarian manusia yang brilian. Ia adalah anugerah mutlak. Bagi kita yang hari ini merasa terlalu kotor, terlalu hina, atau mungkin terlalu lelah untuk berpura-pura kuat mencari Tuhan, berhentilah berlari. Berhentilah mencoba membenarkan diri sendiri dengan segala perbuatan baik yang pamrih. Sadarilah satu kebenaran ini. Kita sedang dicari oleh Sang Pencipta semesta. Biarkan kasih-Nya yang tanpa syarat itu melucuti semua ego dan keangkuhan kita. Jadikan inisiatif cintanya sebagai satu-satunya titik tolak kerendahan hati kita minggu ini. Hanya ketika kita menyadari betapa besarnya kita diampuni, kita bisa mulai melangkah untuk hidup dalam kasih, kebenaran, dan keadilan yang sejati. Nah, kita punya segmen trivia menarik nih. Kita akan menyaksikan keseruan kegiatan pemberdayaan Kepala Bidang Koinonia, Marturia, dan Diakonia yang berlangsung di Jaytun Silangit.
3 hari, 1 panggilan, 1 semangat, 1 tubuh Kristus. Di tengah dinamika zaman yang berubah cepat, di tengah tantangan keluarga, generasi, dan pelayanan, para kepala bidang koinonia, marturia, dan diakonia HKBP dipanggil untuk berhenti sejenak. Bukan untuk beristirahat dari panggilan, tetapi untuk memperbaharui panggilan itu. Rabu 18 Februari 2026, langkah demi langkah tiba. Registrasi bukan sekadar administrasi, melainkan awal dari perjumpaan visi dan persekutuan hati. Di tempat ini bukan hanya orang-orang yang berkumpul, tetapi beban pelayanan, pergumulan jemaat, dan kerinduan akan gereja yang bertumbuh. Segala sesuatu dimulai dari hadirat Tuhan. Karena pelayanan yang tidak berakar pada doa akan kehilangan arah. Dalam ibadah pembukaan kita diingatkan kita bukan sekadar pengelola program. Kita adalah pelayan Tuhan. Di altar doa itu, kesibukan dilepaskan, ego ditinggalkan, dan hati kembali diselaraskan. Suara pimpinan gereja menggema bukan sekadar kata sambutan, melainkan suara gembala yang meneguhkan. Gereja tidak dipanggil untuk bertahan, gereja dipanggil untuk berdampak. Koinonia harus hidup, marturia harus nyata, diakonia harus menyentuh. Dalam sesi utama, pesan transformasi ditegaskan, pengajaran iman di tengah keluarga. Karena krisis terbesar gereja bukan kurangnya program, tetapi melemahnya mesbah keluarga. Jika rumah menjadi tempat doa, gereja akan kuat. Jika orang tua menjadi pengajar iman, generasi tidak akan kehilangan arah. Transformasi gereja dimulai dari ruang keluarga, dan di ruangan itu visi ditanamkan kembali. Sesi demi sesi berlangsung, informasi pelayanan tahun 2025 dibuka dengan jujur. Capaian disyukuri, hambatan diakui, strategi dievaluasi. Tidak ada pelayanan yang sempurna, tetapi ada hati yang mau dibentuk. Disinilah kedewasaan rohani terlihat, bukan dari keberhasilan semata, tetapi dari kerendahan hati untuk belajar. Tahun 2026 bukan sekadar angka baru, ini adalah musim baru. Program strategis dipaparkan, peta pergumulan dijelaskan, tantangan zaman dibaca dengan tajam. Kita tidak menutup mata terhadap realita, kita tidak menghindar dari kompleksitas. Namun kita berdiri di atas keyakinan. Tuhan tetap memimpin gerejanya, dan gereja yang bersatu akan melangkah lebih jauh. Dalam kelompok-kelompok kecil, lahir percakapan besar. Apa dampak pelayanan yang sungguh kita rindukan? Apakah jemaat hanya hadir atau sungguh bertumbuh? Apakah keluarga hanya berkumpul atau berakar dalam iman? Diskusi ini bukan formalitas, ini adalah pergumulan. Karena pelayanan bukan tentang aktivitas, pelayanan adalah tentang transformasi. Dan transformasi membutuhkan keberanian. Di lapangan suasana berubah, tawa terdengar, energi menyatu. Namun di balik permainan itu tersimpan pelajaran mendalam. Tidak ada pelayanan yang berhasil sendirian, tidak ada visi yang terwujud tanpa kerjasama. Sinergi bukan slogan, sinergi adalah keputusan untuk saling percaya. Malam keakraban menghadirkan sukacita, yel-yel dan kreativitas mengalir. Karena pelayanan Tuhan tidak dipanggil untuk kaku, kita dipanggil untuk hidup. Sukacita adalah tanda bahwa Roh Kudus bekerja, dan sukacita memberi tenaga untuk melayani lebih jauh. Waktu hampir selesai, namun sesungguhnya ini adalah awal. Closing remarks disampaikan bukan untuk mengakhiri kegiatan, tetapi untuk mengutus. Kita tidak kembali ke distrik masing-masing dengan catatan semata. Kita kembali dengan komitmen. Komitmen untuk memperkuat keluarga, komitmen untuk memperdalam pengajaran iman, komitmen untuk membangun kolaborasi lintas bidang. Pelayanan ini bukan milik kita, gereja ini bukan milik kita. Kristus adalah kepala gereja, dan darahnya adalah dasar pengabdian kita. Dari meja perjamuan itu, lahir kembali para pelayan yang diteguhkan.
bukan dengan ambisi, tetapi dengan panggilan. Pemberdayaan Kabit Koinonia, Marturia, dan Diakonia HKBP tahun 2026 bukan sekadar kegiatan 3 hari. Ini adalah momentum penyelarasan, momentum peneguhan, dan momentum kebangunan. Kita pulang membawa visi yang diperjelas, hati yang diperbaharui, dan iman yang diteguhkan. Untuk gereja yang hidup, untuk keluarga yang berakar, untuk generasi yang kuat. Karena ketika koinonia hidup, marturia nyata, dan diakonia menyentuh, maka Kristus dimuliakan. Tuhan memberkati. Pemirsa, sekarang saatnya kuis trivia. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda harapkan untuk pelayanan bidang koinonia, marturia, dan diakonia ke depannya? Jawaban terbaik akan kami umumkan di edisi berikutnya. Nah, sekarang kami mengumumkan pemenang di edisi lalu. Selamat kepada namanya yang tertera di layar. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga seluruh liputan dan informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan serta menguatkan iman kita. Saya Finance Sihombing. Dan saya Anita Sianturi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Horas.